Hai teman-teman, di sesi ini kita akan membahas mengenai paradigma interaksi. Sebelumnya kita sudah membahas mengenai model interaksi. Ketika suatu model interaksi terbukti bekerja dengan baik, model itu akan terus digunakan pada produk-produk interaksi manusia dan komputer berikutnya. Nah, kemudian akan terus diperbarui seiring berkembangnya teknologi. Dari situ kita mengenal istilah yang disebut paradigma interaksi. Paradigma interaksi ini terus berubah sepanjang sejarah, mulai dari lahirnya komputer sampai kemudian kita merasakan komputer yang ada sekarang ini. Pertama-tama kita bahas dulu apa itu paradigma. Secara istilah bahasa, paradigma adalah konsep model secara umum atau cara berpikir. Paradigma itu sendiri dalam interaksi manusia komputer terus berkembang sejak awal tahun 1930-an, di mana komputer baru dilahirkan. Jadi secara umum ada 3 jenis generasi gelombang komputer. Generasi yang pertama disebut sebagai mainframe computer, di mana konsepnya disebut sebagai time-shared computer. Artinya, komputernya besar, kemudian di-share oleh banyak pengguna. Generasi gelombang kedua. Di generasi gelombang kedua ini, konsepnya adalah personal computer. Jadi, setiap orang punya satu komputer dan bebas melakukan apa saja pada komputer tersebut. Ukurannya pun lebih kecil. Kemudian, di gelombang yang ketiga, third wave of computing, kita mengenal istilah ubiquitous computing. Nah, ubiquitous atau pervasive computing ini adalah masa sekarang, di mana teman-teman merasakan banyak microprocessor atau sensor yang kecil-kecil ditanamkan pada device yang teman-teman gunakan. Jadi, kalau di ubiquitous computing itu konsepnya komputer ada di mana saja dan dapat diakses kapan saja dan tersebar untuk semua user. Jadi, satu user bisa terlibat dengan puluhan komputer. Nah, kita mulai dengan yang pertama. Jadi, yang pertama disebut time sharing, artinya adalah berbagi dalam satu waktu. Maksudnya di sini adalah paradigma di mana terdapat interaksi real time antara komputer dengan user pada satu waktu. Nah, kenapa konsepnya time sharing? Karena sebelumnya di tahun 40-an 50-an, setiap komputer itu ada operatornya masing-masing. Karena interaksinya adalah pengguna dengan cara menyerahkan punch card atau paper tape yang berisi program atau data. Kemudian nanti operatornya dia memasukkan ke dalam punch card reader machine-nya untuk kemudian mengeksekusi job-nya atau programming-nya. Di sini, ketika orang-orang menggunakan punch card tersebut, mereka tidak bisa berinteraksi langsung dengan komputernya. Karena waktu di awal-awal itu, prosesnya dijalankan secara batch. Tetapi kemudian, setelah ada komputer yang baru dilahirkan oleh IBM, nah, baru muncul kemudian setiap orang bisa menggunakan satu punch card reader. Kemudian dari situ muncul istilah hacker. Nah, hacker ini sekarang kesannya jahat, tetapi definisi awal dari hacker adalah programmer yang memiliki hobi memahami kompleksitas program secara mendalam. Nah, dulu konsepnya seperti ini. Jadi ada punch card. Punch card adalah kartu atau kertas yang dilubangi di bagian-bagian tertentu untuk kemudian diinterpretasi oleh punch card reader machine. Satu punch card biasanya berisi satu instruksi, atau kita bisa anggap one line of code gitu, satu baris codingan. Jadi programmer biasanya membuat setumpuk punch cards untuk bisa menggunakannya sebagai satu proses. Punch card ini bisa berisi instruksi programming maupun data. Nah, kemudian dibikinlah time sharing punch card reader. Jadi bentuknya seperti komputer, lebih kecil, kemudian bisa digunakan satu orang satu. Nah, paradigma berubah ketika seorang bernama Ivan Sutherland, mahasiswa S3 dari MIT, membuat Sketchpad di tahun 1963. Nah, Sketchpad ini adalah program komputer di mana dia bisa berinteraksi secara langsung untuk menggambar atau membuat ilustrasi-ilustrasi visual. Nah, disinilah konsep paradigma interaksi mulai menggunakan grafik. Jadi habis itu mulai muncul human-computer interaction, graphical user interface, dan computer-aided design. Kemudian yang ketiga, programming toolkits. Programming toolkits itu idenya adalah membuat program komputer yang bisa membantu dalam aktivitas pemecahan masalah. Pelopornya namanya adalah Douglas Engelbart yang mendirikan Augmentation Research Center di US. Nah, di tahun 68, tim Engelbart ini mendemokan NLS
atau online system. Nah, NLS ini dapat memecahkan masalah-masalah kompleks dengan interaktif. Dan dia juga cukup intuitif karena dia memiliki keyboard dan kemudian mouse untuk berinteraksi dengan komputer. NLS inilah yang kemudian mendasari lahirnya desain komputer modern. Untuk diperhatikan, pada masa 60-an 70-an ini, pengguna komputer masihlah programmer atau engineer. Jadi orang-orang memiliki keahlian khusus dengan komputer. Komputer itu belum dikembangkan untuk masyarakat umum. Nah, di era berikutnya, baru komputer akan mulai digunakan oleh masyarakat umum dalam bentuk personal computer. Terima kasih dan sampai jumpa.